Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita bersama Rejo Farm Integrated. Kali ini sore hari ini yang syahdu ya Pak Mukmin. Iya, mendung. Dengan saya Edi, saya selaku edukator di Rejo Farm Integrated ini. Dan apa kabar Pak Mukmin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Lama kan? Allah tiap hari lama. Tiap hari ketemu ya? Ya. Oke, siap Pak Mukmin. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin nanti bisa dijawab Pak Mukmin selaku manajer produksi di sini. Mungkin yang pertama, sistem irigasi apa yang digunakan di greenhouse ini Pak? Rejo Farm ini. Irigasi ya, ada beberapa jenis irigasi. Mungkin ada sekitar 5 ya. Yang pertama itu masalah irigasi permukaan atau yang biasa contohnya seperti padi di sawah, itu dia namanya irigasinya permukaan. Oke. Terus yang kedua itu ada irigasi tetes. Yang kita pakai di sini itu irigasi tetes atau drip irrigation atau drip system ya. Istilah kerennya bahasa Inggris ya. Iya. Oke. Padahal sering lidahnya keceletot ya. Okay. Yang ketiga itu ada sistem irigasi sprinkle ya. Biasanya itu dipakai di perkebunan atau di ladang ya, itu pakai sprinkle atau yang putar-putar itu. Okay. Terus ada lagi irigasi namanya itu subsurface ya, atau apa namanya, seperti tanaman tahunan biasanya itu Mas. Jadi yang terus ada lagi yang kelima itu purau atau irigasi purau ya, yang biasanya itu dipakai untuk jagung, tebu, atau biasanya apa ya namanya kalau di sini istilahnya dangir Pak ya. Jadi sistem itu namanya purau dia. Nah, yang kita pakai di Rejo Farm ini adalah irigasi tetes atau drip irrigation gitu ya. Kenapa Pak Mukmin? Kenapa di Rejo Farm ini pakai irigasi tetes? Irigasi tetes itu kita mengolah air, itu maksudnya air itu kita bisa takar, misalnya kebutuhan untuk pohon berapa, nah kita bisa alokasikan itu, jadi bisa lebih ngirit air. Keunggulannya pakai drip tetes ini, dia langsung menuju akar. Keunggulannya. Oke, siap Pak Mukmin. Lanjut Pak Mukmin. Sistem pengairan dan sumber airnya di greenhouse ini dari mana Pak? Oke. Nah, ini sumber air kita yang pertama ini, mungkin di teman-teman di luar juga ada yang beberapa sumber air ya, misalnya dari sumur ya, ataupun dari sungai ataupun dari kolam. Nah, yang kita pakai di sini ada embung atau kolam. Kita naikkan ke tandon, kita saring dulu di bawah. Jadi pakai penyaring ya, karena filternya betul harus ada filternya, karena itu nanti kotorannya masuk menghambat dripnya ya. Jadi lebih baik kita saring dulu di bawah ketika dinaikkan, terus kita tampung dulu di tandon yang besar. Nah, setelah ditampung, diendapkan, mungkin baru kita salurkan ke rumah pupuk atau biasanya kita sebut di sini rumah pupuk ya, atau tampungan untuk drip system kita di sini. Jadi ada dulu tampungannya, ditampung lagi atau diendapkan, disaring, tampung lagi, diendapkan, baru disalurkan ke tempat pupuk atau ke drip system itu yang kita salurkan ke greenhouse ini Mas Edi. Oke, siap Pak Mukmin. Kemudian untuk kebutuhan tanaman melon itu per hari disiram berapa kali Pak? Untuk kebutuhan air ya mungkin ya Mas Edi ya. Kebutuhan air ini untuk pohon melon ini yang pertama mungkin kita lihat dari faktor umur ya. Umur itu mungkin ketika kecil itu 1 sampai 2 liter lah per hari. Itu kita siram biasanya di pagi dan sore hari ya Mas. Karena di pagi untuk mencegah layu atau untuk mencegah panas, cuaca terik. Terus sama sore hari sekalian untuk pemupukan atau pengasihan nutrisi ketika waktunya ya. Kalau enggak berarti air biasa. Yaitu yang pertama dari umur, yang kedua itu kita dari cuaca Mas Edi. Nah, kita harus benar-benar tahu cuaca. Ketika panas, pohon itu butuh air. Nah, kita harus siap. Nah, dengan drip system ini itu sangat memudahkan. Jadi tinggal pencet langsung mengalir semua airnya. Yang ketiga itu tadi yang kedua cuaca, yang ketiga itu jenis tanah atau media. Nah, tanah dan media ini sangat mempengaruhi tumbuhnya melon atau pohon melon ini. Karena ketika media terlalu kering, itu pasti akan saling tarik-menarik kelembaban antar pohon. Jadi dia akan layu ketika siang. Nah, maka itu media kita yang kita pakai di sini adalah kokopit. Jadi kokopit ini sifatnya dia cuma menyerap yang dia butuhkan, dia simpan, sisanya dia buang. Jadi ketika walaupun itu dikasih 10 liter atau 20 liter, kokopit tetap akan cuma menyimpan kebutuhan dia dan membuang sisanya. Beda dengan tanah ya, mungkin kalau tanah kan begitu dikasih basah mungkin dia sampai besok pagi masih basah.
Nah, itu. Terus yang keempat itu tahap pertumbuhan ya. Misalnya tahap pertumbuhan ini ketika besar ini, atau ketika dia berbuah. Nah, contoh di melon ini kan dia tetap membutuhkan air yang lebih banyak. Nah, tadi. Jadi buah ini dia mungkin sekitar 3 sampai 5 liter ya, atau 3 sampai 3,5 liter per hari lah untuk per pohon itu. Yang kelima itu dari sistem irigasinya. Karena ketika sistemnya atau cuma kocar manual atau apa, itu akan mempengaruhi waktu kerja ya. Jadi dari semua ini yang kita lakukan adalah membuat drip sistemnya dulu. Jadi ketika itu kita mudah untuk menyiram kapanpun yang kita ini, dan itu tidak kena daun, langsung di bawah. Oke, langsung menuju perakaran. Betul. Dan itu tadi 1 liter itu per hari. Per hari. Penyiramannya 2 kali, berarti setengah liter gitu ya. Betul. Itu juga ketika udah dewasa, sudah berbuah, dia otomatis penyerapan air banyak 3 liter sampai 5 liter per hari. Betul. Otomatis yang pagi berapa, sore berapa, biasanya ya, dan tergantung cuaca. 5 faktor, banyak faktor ya. Oke, siap. Tadi Pak Mumin menyampaikan bahwa irigasi tetes ini untuk penyiraman, betul, juga untuk pemupukan. Betul. Jadi sistem ini berfungsi ganda gitu ya Pak? Betul. Okay. Jadi sistem ini kita buat agar yang pertama itu meringankan teman-teman yang menjalankan, dan kita buat di sistem ini supaya semua orang itu bisa meniru atau mengaplikasikan. Yang pertama, yang keduanya dengan mempermudah pekerjaan kita. Yang ketiga mungkin waktu ya, jadi mempersingkat waktu kerja kita. Jadi tinggal pencet langsung udah jalan semua. Efisiensi sudah integrated, efisiensi juga. Betul, itu Mas Edi yang kita cari. Oke. Efektif. Efektif, dan juga kita kan ini Mas Edi, jadi mengolah limbah. Jadi istilahnya kita membeli jerigen-jerigen bekas ataupun ini ya seperti ini, jadi kita gunakan untuk independent drip lah, kita sebut itu independent, jadi drip yang pakai jerigen ini. Ada juga kan kita di sini ada beberapa ya Mas Edi, ada yang independent drip, ada yang langsung dari pompa air, jadi kita pakai drip langsung, drip otomatis langsung drip tetes lah gitu. Terus ada lagi yang sistemnya itu dia mungkin satu lahan itu luasan sekitar 500, itu kita pakai langsung pompa tapi dia terbagi semua airnya. Jadi dengan pakai selang itu sekitar 0,2 mili ya. Jadi dengan dorongan pipa yang 1,5 ini tuh bisa tercukupi semua pohon. Wes integrated, efisien, efektif juga. Betul. Mantap. Kendala ataupun tantangan terbesar untuk mengatur irigasi tetes ini, seperti tadi disampaikan bahwa sumber air harus disaring dan sebagainya. Kendala terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya? Kebanyakan ya kendala teknis ya Mas. Jadi ini kan semuanya kendala teknis. Itu yang sering kita alami di sini adalah itu yang pertama penyumbatan ya Mas. Jadi itu karena kan ketika air itu tidak maksimal atau tidak tersaring dengan sempurna, itu masih ada kotoran, itu maka akan menyumbat drip kita. Independent drip. Makanya kita pakai saringan di bawah. Ketika kita menyedot air, kita udah pakai saringan, terus kita naikkan ke penampungan, itu tetap dikeluarkannya juga kita tetap pakai saringan. Yang kedua itu adalah tekanan air. Tekanan air ini ketika kita pakai elevasi atau berbeda tinggi, ya itu tekanan agak kurang. Makanya kita pakai pompa ya Mas Edi, agar tekanan semua rata, semua sama. Terus yang ketiga adalah distribusi air atau nutrisi itu kurang merata. Solusi kita adalah independent drip ini, karena ketika memakai misalnya satu rumah itu langsung, yang pernah kita coba di sini juga, itu ketika kita nggak pakai pompa itu tidak meratanya air. Jadi semua drip itu sepanjang kurang lebih sekitar 20 meter drip sistemnya itu kurang merata. Akhirnya harus memakai pompa dengan tekanan yang besar ya maksudnya. Jadi drip system kita yang 0,2 mili itu semuanya bisa mengalir, semuanya bisa rata. Terus yang keempat itu gangguan listrik mungkin. Nah itu umum mungkin ya, gangguan listrik ini
ketika kendalanya di listrik itu kita udah nggak bisa, makanya kita harus memakai elevasi itu juga. Jadi kelemahan elevasi juga tetap di tekanan, mungkin kurang meratanya. Itu mungkin banyak kendala kita yang alami di sini itu seperti itu. Jadi dari gangguan penyumbatan, dari listrik, dari elevasinya juga. Jadi tapi semuanya di sini sudah kita tanggulangi dan sudah kita pelajari. Kita membaca masalah dulu sebelumnya. Sebelum kita membangun, dulu, ya? Betul. Jadi sebelum kita membangun, ini bakal terjadi seperti ini, dan kita udah tahu solusinya bakal seperti ini. Oke, Pak Mumin, lanjut. Apakah ada di sistem irigasi tetes ini perawatan rutin yang harus dilakukan oleh pemilik atau pengelola greenhouse, dan juga apakah irigasi tetes ini gimana, Pak Mumin? Apakah lebih irit, lebih boros, atau malah sama saja dengan yang lain untuk terkait biaya dan sebagainya? Nah, untuk yang pertama ini untuk irigasi tetes ini kita mengurangi banyak waktu ya, Mas Edi. Jadi maksudnya efisiensi waktu kita bekerja itu lebih irit lah. Jadi dikalikan untuk bayar tenaga itu pasti lebih irit ini. Yang kedua masalah perawatan. Itu kita di sini adakan perawatan rutin ya. Jadi, biasanya kita tetap cek harian seperti pengelola greenhouse atau perawatan melon. Ketika ada yang nggak menetes, biasanya kita langsung sentil aja. Sangat mudah, ketika dites gitu, dia akan mengalir. Ketika nggak mengalir, biasanya kita ada perawatan khusus dari tim maintenance atau tim teman-teman dari maintenance gitu akan ngecek. Nah, ketika bisa diakalin dengan sangat mudah, ya kita lakukan. Tapi ketika sulit, kita akan lakukan ada treatment khususnya lagi. Seperti yang pertama itu biasanya kita cek saringan bawah. Kalau itu misalnya, atau cek tampungan air. Terus yang kedua itu biasanya kita pembilasan. Mungkin di dalam itu ada lumut atau ada kita buka saluran utama, kita semprot atau kita kasih tekanan yang tinggi. Terus yang ketiga biasanya kalau itu lebih sulit lagi, misalnya udah tersumbat dengan lumut ataupun nanti kita pakai kimia, Mas Edi. Biasanya yang di sini kita pakai itu asam nitrat lah. Nah itu nanti biar mengurangi lumut, mengurangi kotoran di dalam, dan saluran utama kita buka karena kita itu nggak paten. Ada saluran dopnya atau penutupnya, saluran utama kita buka jadi kotoran bisa keluar semua. Berarti tidak berpengaruh di greenhouse-nya. Betul, tetap kita tetap bisa dipakai. Sekalian waktu perawatan rutin itu tidak mengganggu operasional harian. Ya. Oke, terima kasih Pak Mumin atas bincang-bincang sore pada kesempatan kali ini. Oh ya teman-teman, ini di Rejo Farm Integrated kita buka kelas budidaya melon ala Rejo Farm. Oke, nanti hubungi admin ya. Adminnya ada di atas, bawah atau di atas, Pak? Bawah aja, Mas. Oh, di bawah, di bawah. Nanti mohon segera hubungi admin. Kuota terbatas. Nanti akan ada Pak Mumin di sana, ada saya juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali dan sehat selalu.